kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Ketemu lagi sama aku Nadia. Nah, kali ini aku udah bareng sama Doreva nih. Halo. Halo. Aduh, kompak banget ya. Selain namanya yang kompak, juga orangnya kompak nih, kayaknya berdua mulu nih. Nah, gimana nih kalian berdua, apa kabar? Alhamdulillah Kita baik. Alhamdulillah ya, dengan situasi yang lagi mencekam. Rasanya gitu banget ya. Maksudnya kayak ya tahu sendiri lah ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dan kita juga udah patuh sama protokol kesehatan. Kita udah vaksin 2 kali. Itu teman-teman. Nah, kalau Kak Nadia nih, kabarnya gimana? aku sendiri alhamdulillah baik ya. Baik banget malah. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Revan dan Kak Reva udah mau menyempatkan diri datang ke podcast Jurnal Laska. Gimana nih kalian berdua, kegiatan akhir-akhir ini apa aja? Kalau aku sih paling lebih fokus ke kegiatan OSIS sih, soalnya bentar lagi banyak proker-proker OSIS baru lah yang mungkin belum pernah ada di SMA. Nanti tunggu aja ya teman-teman. Waduh, prokernya kayaknya keren banget ya. Oh, iya. Coming soon gitu ya. Coming Iya. soon. Kalau Kak Revan sendiri? Kalau aku sendiri masih tetap di Pramuka ya, di Pramuka. Terus bentar lagi Peak Air juga bakal ada kegiatan yang ya ditunggu aja. Nanti kita collab Iya. sama salah satu ekskul juga. Waduh, ini bakal rame banget ya nih ya. Iya. Iya dong. Terus aku pengen tanya, ini kan kalian pakai selempang nih, itu selempang apa sih? Apa ya ini? Apa ya? Apa ya? Ini sih kita dapat amanat dari BNN Kabupaten Batang. Kita diamanatin buat jadi satgas, satuan tugas. Waktu itu juga sempat ada bimbingan sendiri dari BNN, dan alhamdulillah tadi ketemu dengan Bapak Krisna atau Kepala BNN. Alhamdulillah, Waduh, keren Kabupaten banget Batang. nih. Wah, alhamdulillah ya bisa ketemu ya, keren banget sih kalian berdua ini. Alhamdulillah. Nah, kok bisa dapet selempang dari BNN ini tuh gimana ceritanya? Jadi kita berdua ya diamanahkan, ditunjuk sama sekolah untuk mewakili SMA Negeri 2 Batang dalam kegiatan di BNN ini. Jadi kita di situ dapat materi ya selama 10 hari. Dan nggak cuma dapat materi, kita di sana juga dapat banyak banget temen, pengetahuan baru, sama ada merchandise juga ya dari Iya. beberapa pemateri yang hadir di sana. Waduh, kayaknya seru banget ya materinya. Iya. Itu Seru di mana kalian? Kalau waktu itu kita di bioskop mie dan kopi. Waduh, di kafe nih. Iya. Seru banget ya. Itu selama 10 hari, alhamdulillah. Wah, asik ya tuh acaranya. Asik. Asik banget. Paling asik ketemu sama teman-teman baru sih yang kita nggak bakal expect atau nggak bakal kita dapetin. Kalau misal ya nggak ikut acara itu, mungkin kita nggak kenal gitu. Iya sih, pasti bakal dapet relasi baru ya, karena Iya. kan itu nggak satu sekolah doang kan, Iya, nggak banyak. banyak banget. Mm. Wah, Iya, kita keren banget di sih. sana ketemu sama banyak teman-teman yang nggak cuma dari sekolah, ada juga namanya program BNN ya, Iya. program Desa Bersinar atau bersih dari narkoba gitu. Waduh, sepertinya udah paham banget nih sama program-program dari BNN ini ya. Udah Iya. sering ikut acaranya ya kayaknya ya. Selama 10 hari itu berarti bener-bener nyimak nih mereka berdua. Jadi nggak cuma ikut pulang pergi, tapi juga ada manfaatnya. Ya nggak, Iya. Mas Revan? Parah. Terus boleh nggak sih disebutin apa aja yang kalian dapetin? Maksudnya kayak mungkin materi apa, atau ya tahu sendiri lah ya. Iya. Kalau ikut kayak gitu kan dapat apa aja tuh? Ya, waktu kemarin kan acaranya selama 10 hari itu kita ketemu tuh sama psikolog-psikolog yang emang keren. udah ahli dalam bidangnya gitu Iya, kan. iya, iya. Yang pertama untuk hari pertama itu ya kita ketemu sama dokter Nailul kalau nggak salah itu namanya. Itu dokter yang emang udah tahu lah ibaratnya tentang narkotika ataupun bahan-bahan adiktif yang seperti itu. Jadi kita diberikan penjelasan secara umum, cara spesifik, dan bahkan kita diberitahu ada narkotika jenis baru yang mungkin belum tercantum dalam undang-undang hukum gitu loh. Ya seperti itu sih. Terus juga kita dapat bimbingan psikolog dari psikolog-psikolog tadi. Kita diberikan motivasi lah. Terus juga kita diberikan pagar, terutama yang paling penting kita dikasih pagar benar-benar dari narkoba, dan harapannya kita bisa menyalurkannya ke teman-teman sekalian. Ya, terus kita di sana selain dapat materi tentang narkotika, kita juga dapat materi yang kayak self love, tentang bullying, tentang pokoknya apapun itu
yang bisa diupayakan untuk menjauhkan diri dari narkotika gitu. Wah iya sih, penting banget ya, kayak self love, bullying gitu ya. Iya, Yang betul. dibully-bully kan kadang suka depresi dan mungkin minum obat-obat depresan gitu ya Kak ya. Iya betul. banget. Ya. Nah tadi kan Kak Revan nyebutin ada obat narkotika jenis baru, itu boleh Iya. nggak sih disebutin gitu? Oke, yang pertama itu ada tembakau gorila. Jadi itu nanti pemakaiannya itu kayak rokok gitu loh. Jadi kita kalau misal ada teman-teman yang mungkin merokok nih ya, itu harus hati-hati sih. Soalnya emang tembakau gorila itu udah dibentuk seperti rokok, jadi menyamarkan banget gitu loh. Nggak bisa dilihat secara kasat mata aja. Soalnya kan udah dibuat seperti rokok, jadi kita nggak tahu ini tembakaunya tembakau jenis apa. Itu memang harus benar-benar teliti sih. Harus juga dalam bidangnya. Jadi mungkin hati-hati aja buat teman-teman yang pakai atau merokok gitu seperti itu. Nah, terus juga ada tuh jamur, terus ada lagi ya mungkin orang-orang makin kesini makin aneh lah, apa-apa dijadiin sih, iya. kayak obat-obatan gitu. Iya, Parah. iya. Jamur magic ya itu. Iya, betul. Ya kalau kalian yang tahu apa ya, jamurnya itu tumbuhnya tuh di pup sapi. Iya, kok bisa ya makan ya yang tumbuh di pup sapi, padahal itu kan jijik banget ya. Kan aneh. Iya, memang. benar, Oh, benar. sekarang. Iya sih, kayak apa ya, yang seharusnya nggak dimakan tuh malah dimakan-makan gitu loh. Iya. Jadi kayak aduh, mendingan kalian jangan konsumsi hal itu karena itu juga ada efek sampingnya ya. Iya, Kayak, betul. efek sampingnya apa tuh Kak? Halusinogen ya? Iya, pertama kita kalau misal narkotika itu kan ada 3 jenis. Yang pertama itu stimulan, yang kedua depresan, yang ketiga ada halusinogen. Nah, yang depresan itu kita buat ngedownin emosi kita. Penenang gitu. Iya, penenang. Oh, iya, Ya, penenang. jadi kita kalau misal pusing nih sama kerjaan mungkin Iya. atau pusing sama PR mungkin, Ya, terus lagi kita sekolah ya. Iya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang seperti itu atau pekerja biasanya itu bakal mengonsumsi narkoba yang depresan. Jadi dia bisa tenang, dia bisa lega gitulah, tapi nggak sangat tidak direkomendasikan sih, soalnya itu bakal mempengaruhi saraf pusat kita, otak. Nah, nanti otaknya itu bisa berhenti bekerja ataupun ya nggak bisa bekerja dengan sebelumnya gitu. Tidak semaksimal Iya, sebelumnya ya. Iya, Jadi, betul. kemampuan otaknya itu Menurun. Iya, menurun. Iya. Iya, betul. Depresan yang satunya ada stimulan. Kalau depresan untuk penenang, nah stimulan ini biar gimana ya, semangat gitu. Oh, Iya. Jadi lebih happy gitu ya, Iya. semangat dalam menjalankan hidup tapi dengan cara yang tidak benar. Iya, betul. Kalau yang mengkonsumsi jenis stimulan itu biasanya para seniman, pekerja juga yang ngerasa kayak wah aku kurang Iya. semangat, aku kurang gimana. Jadi mereka minum itu, mereka pakai itu untuk membooster gitu katanya. Iya kan. Sebenarnya nggak salah sih, memang efeknya Iya, iya, itu. Cuma kalau digunakan secara berlebihan dan tentunya tidak sesuai dengan takaran ya, dengan dosis, itu bisa bahaya banget. Begitu Bu ya. Iya sih, berarti kalau misalkan kayak artis-artis yang di TV itu berarti pakainya mungkin itu ya Kak ya? Iya, iya kayak sabu-sabu, terus ganja itu stimulan. Waduh. Ya, berikutnya ada halusinogen nih Kak. Halusinogen itu biasanya benda-benda atau mungkin tumbuhan atau buah itu biasanya yang bisa membuat kita melihat hal-hal yang tidak pasti gitu loh. Mungkin ya kayak misal mungkin ada yang wibu mungkin wibu. Coba mungkin bisa lihat waifunya atau lihat apa itu, tapi kalau misal dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa-bisa saraf pusat kita udah tersetting nih, bisa lihat hal-hal yang nggak pasti gitu loh. Jadi kita nanti bakal depresi sendiri dan mungkin bisa mengganggu kejiwaan kita sendiri gitu. Oh berarti kalaupun kita nggak konsumsi itu tapi konsumsi udah jangka panjang itu tetap bisa masih halusinasi gitu? Iya, walaupun Efeknya kita masih iya. susah. Apalagi ada yang namanya itu sakau. Sakau itu ya keadaan tubuh kita yang kalau tidak mengonsumsi narkotika atau apapun itu nanti akan sakit semua. Jadi kalau misal kita udah nih, misal kita konsumsi sabu-sabu itu biasanya 1 gram. Nah, kalau misal kita hari berikutnya itu nggak konsumsi lagi, badan kita sakit semua. Bahkan sakitnya itu melebihi apapun gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, emang sakit banget itu katanya, kata BNN itu. Lah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakitnya? Ya mengkonsumsi lagi. Bahkan dosisnya lebih besar. Jadi kalau misal udah sekali
pemakaian itu 1 gram, itu besoknya nggak bakalan 1 gram lagi. Soalnya tubuhnya udah nyeting. Waduh, berarti jatuhnya ketergantungan gitu ya Kak? Iya, ya? betul. Sifatnya Iya. adiktif. Iya betul. Karena kan itu narkoba itu kan emang bersifat adiktif ya Kak ya? Iya, betul. Tapi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, sih. betul. Karena narkotika ini sendiri kan bisa jadiin obat ya. Kalau misalkan teman-teman yang pergi ke psikiater gitu-gitu ya Kak ya, Iya, betul. pasti dikasihnya, ya nggak pasti sih, maksudnya obat-obat yang seperti itu yang mengandung narkotika tersebut. Tapi kan sudah dalam dosisnya ya, terhitung. Sudah ditakar sama ahlinya. Iya, Iya, betul. Itu memang digunakan sebagai obat, Bukan bisa penyalahgunakan. digunakan. Iya, namanya juga penyalahgunaan narkoba Iya. ya. Iya, Jadi ya betul. nggak boleh gitu teman-teman. Nah kalau jenis-jenisnya sendiri ya, karena kan tadi ada halusinogen, Ada stimulan sama gitu. depresan. Nah itu kalau jenis-jenisnya sendiri bisa disebutin nggak? Oh ya, biasanya sih kalau misal yang serbuk itu bisa apa? Sabu-sabu, terus heroin seperti itu lah. Iya. Kalau misal yang apa? Cair atau tablet itu biasanya ya mungkin yang kayak pil itu loh, pil ekstasi gitu. Iya. Ya, terus kalau yang cair itu biasanya pemakaiannya disuntik. Oh yang di sini tuh ya? Iya. Aku nonton di film ya, aku bukan pakai ya. Aduh, parah. Patut dicurigai nih ya. Waduh, jangan dong. Ya aku kalau nonton di film kayak dihirup gitu kan. Iya. Ya ditata di meja gitu pakai kartu terus kayak dihirup gitu. Jadi emang pemakaiannya tuh aneh-aneh. Ada yang lewat mulut ya, oral, dimakan kayak pil. Terus kalau yang serbuk-serbuk itu dihirup, terus yang cair disuntik. Sebenarnya ada apa ya, kayak tempat lain untuk kita pakai narkoba, cuma kurang etis mungkin untuk di sini. Iya, jangan kita jangan memberikan tutorial. Terus ada juga loh, ini yang emang ekstrim banget. Jadi tangannya itu disayat. Waduh. Terus Iya, tangannya disayat terus habis itu Oh dimasukin. berarti kayak langsung kayak ibaratnya disuntik ya, cuman Iya. ini dengan cara yang Langsung iya. Bahkan sampai ada yang sampai sini loh, semuanya ini sayatan semua. Semua Jadi tangannya. jatuhnya kayak salpon ya Kak ya. Iya, aduh. Tapi itu kayak gila sih. Itu parah banget sih menurut aku. Karena menyakiti diri sendiri jatuhnya. Iya. Parah sih. Nah, aku pengen lebih tahu nih tentang kalian berdua ya. Kalian ini tuh selain dia menjadi Satgas BNN ini, kalian di sekolah itu ikut kegiatan apa aja? Ya, kalau aku sendiri mungkin cuma OSIS sih, soalnya kan waktu OSIS itu emang bener-bener nyita gitu loh. Rapat terus ya kalau OSIS lagi Iya. oh itu anak OSIS, di situ anak OSIS, Iya. di mana-mana anak OSIS. Soalnya emang kita itu bener-bener maksimalin, kita bener-bener fokusin supaya kan kita udah bawa nama SMA gitu loh, kita nggak mau ngecewain gitu. Iya, betul. Jadi kita mungkin lebih prepare ke OSISnya lah. Kalau diri aku sendiri, tapi aku nggak menutup teman-teman OSIS, terutama kalau ingin mengikuti ekstrakurikuler lain, karena itu juga bagus. Jadi kita selain OSIS itu kita juga punya keahlian lain, betul. Iya. Bakat-bakat yang lain ya kayak. Iya, betul. Kalau Kak Fasa sendiri? Untuk aku lumayan banyak sih Bun. Waduh, Kak Fasa ini hebat ya. aktivis. Waduh, aktif ya Kayaknya kalau teman-teman. cuma diem di rumah itu nggak bisa. Iya, betul soalnya. banget. Relate sih aku. Ya, Coba dong disebutin nih ya teman-teman biar pada tahu kesibukan Kak Fasa itu sebenarnya apa sih, kok kayaknya kok sibuk banget kalau dilihat dari Instagram kok kegiatan lagi. Bosan ya Bun sampai kalau lihat. Iya. Yang sebenarnya yang paling aktif itu di Pramuka sih. Kemarin sama Kak Hanif yang baru kesini ya Bun ya? Iya, Oke. betul. Terus ada Pick Air. Kalau di Pick Air kebetulan aku sebagai ketuanya. Aduh, keren banget nih. Masih penyambungan sama narkoba ini. Jadi Iya, di Pick Air ada iya. salah satu Substansi. substansi ya yang isinya tentang nafza atau narkoba. Kalian bisa deh cek di Instagramnya. Iya, betul. Terus ada English Club sama jurnal Aska. Ya, kayaknya muka aku juga udah Iya, udah sendirian ya. Bun, iya. Di jurnal kayak di YouTube sendiri ya. Kalian scroll aja pasti banyak mukanya Kak Fasa ini. Dan Kak Revan juga udah pernah kesini ya Kak? Iya, ya? betul. Sebagai ketua OSIS kan. Waduh. Iya, Kak Revan ini yang belum tahu ya, tapi seharusnya sih tahu ya kalau ngikutin
jurnal Laska banget seharusnya tahu nih kalau Kak Revan ini ketua OSIS SMA Negeri 2 Batang. Tangan. Waktu itu juga hostnya Kak Fasa. Iya. Aduh. Parah emang. Ketemunya itu lagi ya. Iya. Nih duo ketua nih ternyata selain duo Revan, duo ketua. Kayaknya kalian berdua ini udah punya chemistry sendiri ya. Ada Kita juga saudaraan. iya. Mantep lagi. Ada lagi satu loh. Apa? Itu Kak Asmi Oh kan iya, ya sama. Kak. Udah pernah muncul juga di Iya. sini. Iya. Yang hostnya Kak Fasa ya waktu itu Iya. ya. Ada satu lagi. Kok banyak banget loh. Itu juga ketua PMR. Waduh. Iya, ex ketua PMR ada Mbak Gina. Iya, tapi udah purna. Oh, udah purna. Iya, Mm-mm. aku nanti kita bisa kenal ya. Biar makin kenal lagi. Tuh. Jadi mereka berdua ini tuh emang bener-bener aktif ya. Aktif ya, Bun. Iya. Aktif di kegiatan yang lain dan Kak Revan ini juga apa ya? Menurut aku program kerjanya juga lumayan bagus. Kita juga kayak di sekolah tuh kayak seru-seruan kalau misalkan ada peringatan apa gitu, oh ada kelas meet lagi, kelas meet lumayan kan ya, jadi jangkau. Parah-parah. Oh gitu, gitu ya. Kemarin kita habis ada kelas meet yang isinya tentang permainan tradisional. Iya. Bentengannya dong. Iya, itu rame banget Seru sih. banget. Dan sama Bapak Ibu guru juga ya. Iya, iya. Gila sih, rame banget sih. Itu dan ada vlognya juga, kalian harus tonton di bawah ya, cek. Nah, Kak Revan, aku mau tanya nih. Mungkin Kak Revan tahu ya. Apa nih? Jangan gitu dong. Oh iya ya. Cara biasanya tuh orang kalau nyelundupin narkoba, karena kan itu kan barang yang apa ya, tidak dilegalkan di Indonesia sendiri. Nah, itu gimana sih caranya buat nyelundupinnya? Oh iya, kalau dari kemarin BNN itu pernah bilang ke aku sama Revanya, itu bilangnya gini. Jadi penyelundupan di Indonesia itu masih banyak yang kelewat dari pengamanan gitu loh. Jadi banyak barang narkotika, psikotropika itu yang bisa lolos itu biasanya lewat kapal atau jalur-jalur air. Iya. Soalnya itu di situ penjagaannya memang lengah, tidak seperti di bandara kan ada yang yang, alat pendetek itu kan. scan gitu ya. Iya, terus juga kalau di darat kan juga tasnya kan juga emang dicek satu-satu. Kalau misal kapal-kapal kayak gitu kan emang ya mungkin hanya beberapa lah. Ya gitu. Jadi penyelundupannya itu biasanya lewat perairan gitu. Nah, selain itu juga ada penyelundupan yang emang sadis banget loh, Kak. Sadis banget sumpah ini ceritanya. Iya. Menyakiti banget. Gimana, mau diceritain nggak nih? Iya, boleh. Oh, Jadi gini, para penyelundup narkoba ini ya, mereka cari orang-orang yang aborsi. Orang-orang yang aborsi anaknya. Habis itu bayinya disayat, perutnya dikeluarin semua isinya. Habis itu dimasukin narkoba. Gila sih, parah banget sih. Iya, itu serius loh. Itu bener ada itu. Serius banget. Itu Beneran di Indo? Iya, bener ada. Kalau di gendong kan kayak nggak kelihatan itu. Oh, Iya ternyata sih, bawa iya narkotika, sih. ternyata bawa narkoba. Taunya tuh mereka bawa anak kecil. Ya itu BNN. Kasian. Itu Masih parah banget, disayat, perutnya dikeluarin isinya, terus dimasukin narkoba. sadis banget sih. Habis gila itu sih. dijahit, digendong. Udah, kan nggak tahu orang. Iya sih. Iya kan, ngiranya kan anak. Oh. Anak mungkin lagi tidur atau apa lah. Gak bakal dicek. Ya masa anak kecil mau disayat sama Iya. kan nggak mungkin ya. Iya betul. Gila Terus sih, parah banget. kurir-kurirnya nih. Kurir-kurirnya itu biasanya kalau memang yang narkoba yang udah besar itu kan mungkin ada kurirnya tersendiri gitu loh. Ya kayak misal dump truck atau apa lain sebagainya. Tapi nih peredaran narkoba yang mungkin hanya berapa gram itu kemarin dapat info dari BNN itu yang ngantar itu anak SD loh. Iya, bocil-bocil disuruh dengan iming-iming uang, kalau Uang. nggak jajan. Iya sih, bocil gitu kan gampang banget ya dibohongin ya. Iya. Adik yang punya adik bocil nih ya, patut untuk diberi apa ya, kayak bimbingan Iya, gitu ya. betul, iya. Jangan sampai mau dititipin sesuatu dengan iming-iming uang. Minta bapak ya. Kalau mau minta uang minta bapak, jangan minta orang lain. Ya jadi itu nanti anaknya dipanggil. Kalau misal pulang sekolah nih kan nggak tahu semua sih. Pulang sekolah tolong nih ini antarin ke tempat situ. Nah nanti tak kasih uang berapa gitu. Kan anak kecil lihat uang, wah banyak bisa buat beli jajan atau Iya. apa. Langsung tuh kan nggak dibuka-buka anak kecil. Iya. Mana Namanya tahu juga ya. bocil Iya. ya. Kan Iya. kalau misalkan bentuknya pil kan juga paling obat ya. Iya, Tapi gitu. Biasa mungkin Iya. pusing gitu kan Iya ya. nggak tahu. Namanya juga bocil ya, nggak tahu gituan. Emang sadis sih. Ya makanya bener-bener butuh banget ya penyuluhan ya. Iya, di betul. sekolah, di rumah, di lingkungan manapun ya.
misal kalau kalian punya adik atau punya keluarga yang lain-lain lah, pokoknya diberi penyuluhan biar nggak sampai seperti itu. Jangan mau lah, namanya juga bocil ya, nggak tahu itu apa. Nah, kalau kasus sendiri ya di Batang ini ada nggak sih yang pakai narkoba gitu? Banyak sih sebenarnya ya. Banyak, kayak sebenarnya tuh dia beda di Indonesia itu masih punya oknum-oknum mereka yang pakai narkotika yang menyalahgunakan. Itu belum ada kabupaten ataupun kecamatan di Indonesia yang emang benar-benar steril. Steril itu dari penyalahgunaan narkoba itu belum ada. Jadi memang masih banyak peredaran di Indonesia. Terus di Batang nih Kak, di Batang sendiri itu kemarin data dari Polres itu sekitar 60 kasus. Itu bisa juga ya? Iya betul. Itu yang ditangkapnya di Batang, baik itu orang Batang asli maupun orang yang dari luar Batang. Nah, kalau menurut data dari BNN sendiri, itu per tahunnya itu meningkat terus. Diagramnya itu meningkat terus. Nah, jadi yang awalnya mungkin dari 2017 itu mungkin 40 kasus, 40 orang itulah, itu semakin ke 2021 ini semakin naik. Iya, seperti itu. Jadi kayak malah makin tren ya, bukannya makin turun, malah kasusnya tuh makin naik. Ya mungkin karena apa ya, lagi pandemi di rumah doang, mungkin minum depresan sekali 2 kali. Aduh, ketergantungan deh. Aduh, parah sih. Jangan sampai ya teman-teman yang nonton maupun siapapun itu ya, jangan coba. Apalagi pelajar nih, pelajar kan punya masa depan yang harus diraih gitu kan. Jangan pernah kalian coba-coba narkotika ini, karena sekali menyentuh ini belum tentu bisa lepas ya, karena iya betul, ada adiktifnya. Iya betul, kayak gimana ya, apalagi kalau kalian cuma buat keren-kerenan, itu nggak keren sama sekali, itu bakal ngancurin masa depan kalian, karena bukannya kalian malah makin enak, tapi kayak nanti tuh apa ya, kalau apalagi kalau udah ketangkep ya pasti kan ada datanya, nanti bisa mempengaruhi kalian mau kerja, kalian mau apa, dan itu kan ke badan juga kelihatan ya, badan jadi kurus kering apa bagaimana gitu ya. Terutama juga ini hati-hati kalau misal soal pergaulan itu kan, banyak sekarang anak-anak muda yang emang nggak tahu bergaul sama siapa, tiba-tiba dia ditawarin, nih ada barang, kamu mau nggak gitu. Nah itu hati-hati, kita kalau misal emang diberikan barang yang nggak kita tahu, ataupun kita udah tahu itu narkoba, sebisa mungkin jangan. Takutnya ketangkep juga ya. Apalagi kalau kalian masih bawa yang bener-bener bentuknya kan bisa dibawa ke jalur hukum kan. Iya betul. Takutnya kalian dicurigai sebagai pengedar narkobanya, karena kan pengedar itu di jalur hukum ya kayak. Kalau kalian pemakai itu nanti direhabilitasi. Iya gitu. Terus juga kalau misalnya nih kan kita kan anak-anak muda, kita remaja, pasti suka nongki dong ya. Nongki gitu. Tapi tau gak sih sebenarnya tuh narkoba itu awalnya itu dari hal yang paling kecil. Kayak jadi ini ada circle ya, ada lingkaran yang isinya tuh tentang narkoba, terus alkohol, rokok, itu mereka tuh satu circle gitu loh. Sama-sama mengandung zat adiktif. Cuma kan biasanya nih kalau udah nih nongki, misalnya aku sama Revanza, kita nongki, terus ditawarin alkohol pertamanya, terus nanti lama-kelamaan bisa sampai ke narkotika. Bahaya ya kayak, karena kadang kan di tempat nongki gitu ya, sekali ngerokok ya udah ngerokok terus, ikut-ikut temennya. Kalian minum alkohol, kita tuh kayak, aku tuh sering denger ya, minum alkohol terus kayak alkoholnya tuh dicampurin sama narkoba gitu loh. Kalian pernah denger gak sih? Iya. Oplos ya, yang dicampur-campur. Makanya janganlah gampang percaya sama orang-orang yang baru kalian kenal gitu. Walaupun udah kenal deket juga kan, terus hati-hati. Oh iya, buat teman-teman mungkin kalau misal punya teman nih yang pecandu ataupun pemakai narkoba, itu kita punya kewajiban dan sudah diatur di undang-undang. Kalau misal kita tahu ada orang yang menyalahgunakan narkoba, itu wajib lapor loh. Kalau tidak, itu bisa ada pasalnya. Kalian juga bisa kena hukuman. Jadi kalian kayak melindungi orang-orang yang penyalahgunaan narkoba gitu. Iya, ditutup-tutupi. Iya gitu. Bahkan keluarga sendiri nih, kalau misal kita tahu ayah kita pemakai ataupun apa, ya kita harus lapor ke BNN ataupun ke Polres terdekat gitu. Tapi kembali yang kayak Mbak Nadia tadi katakan, itu kan kalau misal pengedar itu kan yang kena hukum. Nah, kalau pemakai itu biasanya ada rehabilitasi gitu.
Jadi buat teman-teman yang sayang nih sama temennya, sayang sama betul. keluarganya, itu ya kalau misal ada teman atau keluarga yang memakai narkoba, itu sebaiknya lapor, dan lapornya juga kepada pihak yang berwenang gitu loh. Jadi kalian bisa membantulah merubah masa depan mereka setidaknya gitu. Kalau sayang itu jangan ditutupin ya. Iya, Kalau betul. seharusnya ditolong untuk rehabilitasi biar nggak ketergantungan lagi sama narkoba ini. Iya, gitu. betul. Iya. Kalau ciri-ciri pengguna narkoba itu gimana sih Kak? Ada nggak sih ciri-cirinya? Misal kayak ciri fisik atau apapun itu ya? Oke. Yang paling pertama itu kita lihat dari sikap dulu. Ada 4 ong. Yang pertama itu bohong, yang kedua itu ndelopong, yang ketiga itu bengong, dan yang keempat itu bohong. Nyolong kan? Iya, iya. Tadi bohong, udah Oh iya ya, nyolong, maaf. nyolong. Ya, jadi yang pertama itu tadi bohong. Bohong itu kalau misal nih, coba kalian tanya aja deh sama pengguna atau penyalahgunaan gitu loh. Tanya, kamu pakai narkoba ya? Dia nggak bakalan jawab iya. Terus juga orang-orang yang biasanya pengguna itu kan dia udah kacau nih pikirannya, udah kacau. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus dapat barang itu lagi, Iya, gitu. betul. Nah, itu biasanya orang-orang kayak gitu nyolong. Iya, mereka cari uang. Iya, Pokoknya cari gimana uang. caranya aku mau Iya. dapat barang itu lagi. Iya, dari nyolong itu pun, nah kalian tanya deh, kamu pasti nyolong nih, kan kamu nggak kerja atau nggak apa, kok bisa Iya, kok bisa beli beli gitu terus gitu loh. Nah itu mereka juga pasti bohong lagi. Oh, Enggak kok, iya, kan iya, aku bener-bener. nggak. Jadi ada siklusnya ya. Iya, Bohong ya? emang kayak gitu. Nah terus habis itu kalau habis menggunakan itu biasanya mereka bengong, nggak ada pandangan gitu loh. Kayak emang bener-bener mereka apa sih? Aku mau Apalagi apa ya? halusinogen gitu ya. Iya kayak gitu. Kayak Bengong ya, Iya bengong. sih, iya, Ya, bener-bener. bengong, gelopong gitu kan. Ya Iya. sama aja kan. Ah, Itu. iya. Jadi kalau ciri dari sikap itu biasanya itu 4 ong tadi. Bohong, bengong, gelopong sama nyolong. Tuh. Kalau dari ciri fisik sendiri ada nggak? kalau Ya. dari ciri fisik itu biasanya mereka yang pengguna itu mereka badannya lebih lemes sama penurunan berat badan. Matanya juga lebih kesayu. Terus cara ngomongnya tuh ngelantur. Tahu nggak ngomong ngelantur itu? Hah? Apa sih? Gitu. Bisa banget ya. Paham banget. Lah kan ya. waktu itu udah dicontohin. Oh, iya, waktu itu udah pas dicontohin. sosial itu udah Iya, dicontohin gitu. Kalau abis bangun tidur deh kan. Iya, kan Iya, gitu. bener-bener, Ya, bener-bener. mulu. Iya sih, kalau bangun tidur kadang buka HP ngechat yang aneh-aneh gitu kan. Masih Iya, ngantuk. gitu. Iya, bener-bener. Terus juga kalau misal dari ciri fisik itu kan kita lihat nih dari yang tadi penurunan berat badan itu. Nah, banyak nih cewek-cewek nih yang utama. Mungkin banyak cewek-cewek yang mau nurunin Nurunin berat badan dan dengan cara apapun gitu loh. Kayak Dari misalnya diet, terus diet ekstrim, Minum terus susu minum pelangsing. susu pelangsing, Ah, iya. minum pil, itu biasanya tuh ada sebuah kasus di BNN itu ketahuan nih. Jadi ada anak nih yang tadinya emang badannya emang agak besar. Nah, terus habis mengonsumsi suatu obat yang dianggapnya itu pelangsing badan, itu bener-bener bisa langsing gitu loh. Bisa kurus gitu. Padahal kan nurunin badan nggak segampang itu. Iya, betul banget, Iya, betul betul. Jadi dia itu terindikasi bahwa menggunakan obat-obat seperti itu untuk menurunkan berat badan. Nah, ketika obatnya itu dicek sama BNN, ternyata di dalamnya itu ada narkotikanya. Bahaya ya. Iya. Jadi kecanduan. Makanya kalau kalian beli obat itu sebisa mungkin dibaca ya komposisinya, walaupun kita nggak tahu kan bisa cari tahu di Google ya. Iya. Karena kita sudah punya teknologi yang orang Google, Iya. jadi cari tahu. Ya aja. kalau bisa juga yang udah BPOM sama Iya. sertifikat halal gitu loh. Jangan- Jadi jangan asal. percaya ya. BPOM juga dicek di website-nya. Iya. Itu gampang banget guys. Gampang banget. Ngeceknya tinggal buka aja. sekarang semuanya itu udah mudah Iya, gitu iya, loh. betul banget. Dan ngomongin soal diet ya, aku mau sedikit nambahin gitu. Kalau misalkan diet yang cepat turun itu biasanya cepat naik lagi. Jadi kalau kalian mau diet itu sabar aja ya. Iya, Semuanya betul. butuh prosesnya nggak kan? Ya, Nggak ada bisa. yang instan. Iya, mie Iya. instan pun Harus dimasak dulu. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang ngomongin ke Satgas lagi. Kalian ini jadi Satgas BNN ini itu ngapain aja sih tugasnya, ada nggak sih?
Jadi kita itu kan udah mendapat amanat, kita udah dibimbing, udah dikasih pengarahan seperti itu. Harapannya untuk kedepannya itu kita bisa menularkan nih virus-virus anti narkoba yang kepada teman-teman dan juga lingkungan sekitar kita gitu loh. Jadi nggak cuma kita dengerin materi, kita ya kayak yang Mbak Nadia bilang tadi, sharing betul. berangkat Ada pulang ibadah gitu ya. enggak. Iya betul. Iya. Iya sih, harus sharing ke orang-orang juga biar kayak ilmunya itu bakal nular ke yang lain, nggak cuma di keep sendiri. Iya. Sehubungan nih sama PIK-R. Jadi di PIK-R itu ada sebuah substansi yang isinya tentang nafza atau narkoba. Nah, kita di situ belajar tentang ini yang namanya nafza, apa aja tuh, ada narkotika, psikotropika, ada zat adiktif, terus gimana cara kita nolak, gimana cara kita sembuh gitu loh, rehabilitasi. Nah, itu sehubungan banget sama kita di BNN ini. Nah, PIK-R itu ada untuk selain konseling, kita juga nemenin teman-teman yang mungkin butuh curhatan, butuh tentang tanya-tanya ini, dan sosialisasi tentang narkotika ke teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu PIK-R itu apa, karena banyak ya yang pertanyaan kayak gitu Iya, betul. Karena aku juga salah satu anggota dari PIK-R. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen curhat atau ada masalah apa, atau mungkin ada kenal sama yang menggunakan narkoba ini, gak usah malu-malu, langsung kontak aja Kak Fasa atau cari anggota-anggota PIK-R lah, nanti diusahain buat dibantu ya Kak. Atau bisa DM ke Instagramnya PIK-R langsung aja. Iya, kalau nggak kita DM Kak Fasa. Boleh, Instagramnya ada di sini. Ada di sini. Editor, tolong ya editor. Nah Kak, aku kemarin tuh sempat kayak lihat gitu di berita ya. Kemarin di sekolah kita SMA Negeri 2 Batang itu ada acara BNN, itu apa sih Kak? Ngapain aja gitu? Jadi kita tuh kemarin ada launching sekolah bersinar atau Bersih dari narkoba. Ya, bersih dari narkoba ya, ingat bersinar, bersih dari narkoba. Kita kerjasama sama pihak BNN untuk program ini. Jadi harapannya ke depannya SMA kita tuh benar-benar bersih dari narkoba gitu Kak. Dan sosialisasi tentang narkotika ini luas di SMA Negeri 2 Batang. Dan kita juga mendapat kehormatan yang sangat luar biasa ya. Iya, Kita betul. benar-benar dapat sebuah kesempatan bisa ketemu sama Bapak Kepala BNN sendiri. Iya. Langsung datang ya. Iya, langsung datang ke SMA Negeri 2 Batang itu, bukan perwakilan atau apa-apa lagi, langsung Kepala BNN-nya. Langsung loh. Sempet podcast juga ya. Nanti ada podcastnya dari Bapak Kepala BNN di Kabupaten Batang. Terus niatnya juga kita itu jadi penggerak ya, sekolah penggerak untuk contoh untuk sekolah lainnya. Oh, ternyata ada loh yang namanya program sekolah bersinar yang benar-benar bersih dari narkoba. Iya, gitu. betul. Jadi kita nggak awam lagi tentang apa itu narkoba. Betul banget, karena dutanya aja ada di SMA Negeri 2 Batang ya. Mungkin nanti bisa disalur-salurkan ya kayak ke sekolah-sekolah lain, dan semoga kita itu bisa jadi contoh yang baik gitu buat sekolah-sekolah lain. Amin. Nah kayaknya udah ngomong panjang lebar ya, kayaknya capek banget nih Kak Reva jawabinnya. Tapi aku sendiri nggak kerasa ya udah berapa menit ini. Jadi kayaknya udah dulu ya kayak ngomongnya. Terima kasih banget nih kakak-kakak udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Dan semoga diberikan kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kita juga terima kasih banget sudah diundang ke Jurnal Aska. Terima kasih banget. Udah 2 kali berarti saya ya di sini ya. Lagi ya kayak. Iya, siap. Yang biasanya lihat aku jadi host, sekarang di sini jadi bintang tamu. deh. Karena emang mereka berdua ini tuh prestasinya mantap sih. Semoga bisa keluar ke aku dan kalian semua. Amin. Mungkin kakak ada pesan buat teman-teman yang di rumah gitu, gimana sih caranya biar kayak mengembangkan diri atau apa gitu? Ya, kalau dari aku sendiri sih, kalau bisa teman-teman di rumah kan, kita sebagai remaja kan emang lebih ingin deket ke teman-teman gitu kan. Iya, jadi bisa mungkin walaupun kita deket sama teman-teman kita juga tidak melupakan keluarga kita, karena dari situ memang benar-benar pembimbing pertama kita dari lahir ke dunia sampai nanti yang akan datang itu emang keluarga gitu loh. Jadi emang benar-benar kita dengan keluarga itu jangan sampailah ada miskomunikasi ataupun hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Soalnya dari keluarga sendiri kan nanti kita bisa teratur apa-apanya gitu. Jadi nggak bisa terjerumus. Ya, selain itu kita juga bisa ngembangin diri Bun ya di SMA-nya kita. Di sekolah kita tuh punya banyak banget ekstrakurikuler yang tentunya punya banyak banget manfaat untuk kita sendiri. Betul. Jadi jangan malu-malu untuk sosialisasi
dan gabung-gabung ke Iya. teman-teman. Iya, Jangan betul. malu-malu untuk nimbrung karena siapa tahu dari sana kita nemuin bakat terpendam Iya, dan betul bisa banget. berprestasi. Iya, betul. Jangan pasif ya, sekolah pulang pergi lagi. Sekolah pulang Nah, pergi. sekian aja nih ya dari kita ya. Iya. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari Kak Fasa maupun Kak Revan. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya. Bye bye. Bye-bye.